Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kembali. Wa min huna kana al-musalluna as-sadiquna al-khashi'una fi himallahi fi himallahi al-amin. Oleh karena itu, orang-orang yang melaksanakan salat as-sadiqun, yang mereka adalah orang-orang as-sadiquna fi shalah. Orang mereka ini adalah orang-orang sadiqun dalam salat mereka, orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang melaksanakan salat sebagaimana mestinya. Al-khasyi'un, orang-orang yang khusyuk. Mereka jujur dalam salatnya, khasyi'un, khusyuk dalam salatnya. Fi himallahi al-amin. Mereka ini berada di ya himallah, pengamanan Allah yang Maha memberikan pengamanan. Berada di jaminan Allah Azza wa Jalla yang memberikan pengamanan. Jadi mereka ini berada di situ. Wa fi riayatihi syamilah, dan dalam pengawasan Allah yang maha dan dalam pengawasan Allah yang maha syamilah, yang maha sempurna. Ya, la yajza'una idza massahum syarrun. Mereka ini tidak berkeluh kesah apabila mereka ditimpakan atau mendapatkan syarrun, keburukan. Wala yamna'una idza ghamarahum khairun, dan mereka pun tidak menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, ya. Mereka tidak mencegah, maksudnya mereka tidak pelit, mereka tidak bakhil idza ghamarahum khairun, apabila mereka ini mendapatkan banyak kebaikan. Jadi ketika ditimpakan keburukan, kesusahan, kepayahan, la yajza'un, mereka ini tidak berkeluh kesah. Sebaliknya pula, ketika diberikan mereka nikmat, ya, kebaikan yang banyak, mereka juga tidak la yamna'un. Mereka juga tidak berpaling, tidak mereka ini pelit, tidak bakhil. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu adalah, halu'a artinya suka mengeluh. Manusia ini diciptakan berpotensi dia adalah suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, apabila mereka ini mendapatkan keburukan, mereka pun jazu'a, berkeluh kesah. Ya. Wa idza massahul khairu manu'an, apabila mereka mendapatkan kebaikan apa? Manu'an, kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang salat. Ini terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat yang mulai dari ayat yang ke-19, 19, 20, 21. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kalau orang yang betul-betul sudah hadir dalam maqam salat yang benar, ya, maqam salat yang benar itu sebagaimana kita sampaikan lalu-lalu bahwa syarat diterima ibadah itu kan ada dua, ikhlas dan ittiba'in Nabi, ikhlas dan mutaba'atun Nabi, ikhlas dan mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakannya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku, wahai para sahabatku, salat, aku salat. Itu. Jadi ini satu. Jadi dia benar-benar ikhlas dan mutaba'atun Nabi. Yang kedua, dia juga menghadirkan arkanul ibadah, rukun ibadah itu. Rukun ibadah itu ada 3, al-hubbu, ada cinta, dilandasi rasa cinta. Kemudian al-khaufu, ada rasa takut. Kemudian ar-raja, ada rasa pengharapan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau orang yang seperti ini sudah benar-benar dia ikhlas kepada Allah, mengikuti tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari wudunya, mulai dari takbiratul ihramnya, mulai nanti dari semua syarat-syaratnya tentunya, ya, menghadap kiblatnya, pakaian dan segala macam, kemudian mulai takbirnya, kemudian al-Fatihahnya, kemudian suratnya, kemudian rukuk, sujud, i'tidal dan lain sebagainya, benar-benar dia begitu, maka dia akan bisa mendapatkan seperti dalam ayat tadi, kalau diberikan dia keburukan, dia tidak akan berkeluh kesah. Kalau diberikan nikmat, dia tidak akan menjadi orang yang bakhil. Ini jadi manfaat luar biasa, fungsi sholat yang sebenarnya bisa mengubah orang, membentuk orang seperti ini, menjadi orang-orang salihin dan salihat. Masalahnya kita sholat tiap hari gitu, pengaruhnya apa? Ya sholat, maksiat jalan terus, korupsi ya korupsi, ya, kemudian juga ya mencuri. Ini belum benar berarti pelaksanaan sholatnya. Dia belum iqamatus sholah, belum menegakkan sholat. Belum menegakkan sholat secara maksimal. Begitu.
Jangankan dia untuk apa ya? Untuk berbuat maksiat. Dia untuk begini saja pun tidak dia mau. Artinya ketika nanti diberikan keluh kesah, dia tidak akan mau lagi untuk diberikan musibah, dia tidak akan mulai berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia paham betul semua yang diberikan oleh Allah kepadanya itu kebaikan baginya. Tergantung kita bagaimana melihatnya. Tergantung kita bagaimana paradigma kita dalam memaknai apa yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya kan enak dalam menjadi seorang muslim ini kan. Seorang muslimah enak. Diberikan kebaikan, syukur, selesai. Diberikan keburukan, sabar, selesai. Kan itu, antara sabar dan syukur. Karena manusia ini antara dua ini saja kehidupannya. Kalau tidak dia sedang bersyukur, maka dia sedang bersabar. Kalau tidak sedang bersyukur, maka dia sedang bersabar. Kan itu saja. Dan kehidupan dunia ini nggak lama, ikhwati fillah. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nggak ada orang hidup di dunia ini 200 tahun. Nggak ada. Bahkan pun kalau kita dengar di berita, ada orang-orang yang usianya 125 tahun itu sudah dibangga-banggakan gitu kan. Padahal orang-orang dulu kan umur mereka itu ada yang 1000 tahun, ada yang 1500 tahun, biasa aja itu. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa? Dakwahnya aja itu 950 tahun, dakwahnya aja. Allahu Akbar. Usia beliau berapa? Ya lebih dari 1000 tahun. Ya. Jadi tidak ada usia kita yang panjang. Maka pergunakan, maksud saya, usia yang ada ini kita maksimalkan gitu loh sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Semua kita akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami Allah milikmu dan kami pun akan kembali kepadamu ya Allah. Ya. Makanya ikhwati fillah azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Salat hendaknya bisa memberikan kepada kita peranan salat itu sendiri dapat mempengaruhi dan mewarnai kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang saleh dan juga muslih. Ya, kita usahakan begitu. Jadi tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi juga muslih, memperbaiki diri orang lain. Sebenarnya kalau kita sudah bisa soleh, insya Allah kita bisa menjadi muslih, akhirnya pun orang lain menjadi ikut insya Allah. Karena semakin banyak orang yang soleh, insya Allah ta'ala, ini akan memperbaiki keadaan kita. Orang yang soleh dan muslih tentunya. Jadi tidak hanya cukup untuk dirinya, tapi dia juga ingin orang lain pun ikut seperti dia. Baik, itu poin yang ke-11 terkait dengan al-muslimu ma'a rabbihi, yaitu yuhsinu ada as-salah. Dia benar-benar melaksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya, dengan yang sudah kita paparkan panjang lebar. Ya. Kita lihat berikutnya di dalam poin yang ke-12, al-muslimu ma'a rabbihi yuaddi zakata malihi. Seorang muslim bersama Rabbnya itu artinya di hadapan Rabbnya dia melaksanakan pembayaran zakat. Dia sebagai seorang muslim, dia tahu kewajibannya adalah membayarkan zakat. Ya, yuaddi zakata malihi. Dia membayar zakat hartanya. Wa huwa yu'ti zakata. Dia membayarkan zakat. Ya, in kana dza si'atin tujibu alaihi, ya, tujibu alaihi zakah. Ya, dia membayarkan zakat idza kana, in kana, jika dia adalah dza si'atin, orang yang memiliki kelapangan. Tujibu alaihi zakah. Kelapangan itu mewajibkan dia untuk mengeluarkan zakat. Artinya kelapangan harta. Harta yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya dia banyak dan sudah sampai nisab. Sudah sampai kepada ukuran yang menjadi menjadi suatu nisab dalam zakat. Jadi kan memang zakat ini tidak juga yang penting orang berharta langsung mengeluarkan zakat. Tidak, punya juga syarat, punya juga ketentuan. Di antaranya zakat itu contoh ya, contoh umpamanya kalau dia memiliki hewan ternak, zakatnya kan ada. Kalau orang yang sudah memiliki sapi umpamanya, ya, sapi itu berapa zakatnya? Minimal dia zakatnya itu 30 ekor. Kalau sudah 30 ekor maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau kambing dia 40 ekor. Kalau dia onta itu 5 ekor. Tapi yang dikeluarkan zakatnya onta itu adalah seekor kambing, bukan onta. Begitu ya. Jadi itu sebagai contoh. Artinya bahwa ketika nisabnya itu telah sampai, maka tidak dia memiliki pilihan lain kecuali dia wajib mengeluarkan zakatnya. Fayuhsi ma yatawajjabu alaihi daf'uhu min hadhihi al-fariidah bi kulli diqqatin wa amanatin wa taqwa. Fayuhsi, maka dia menghitung ma yatawajjabu alaihi daf'uh, apa yang wajib dia bayarkan
min hadhil fardhah, dari kewajiban-kewajiban ini, bikulli diqqatin wa amanatin wa taqwa, dengan teliti, amanah dan takwa. Ini kadang-kadang ada orang yang memang mengelak, ya, mengelak untuk bayar zakat. Mani'uz zakah, mereka yang enggan dan tidak mau membayarkan zakat, sebagaimana hal ini terjadi di zaman Khalifah Rasyid, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang pada akhirnya beliau perangi. Ya. Jadi yang diqah itu artinya teliti, benar, ya. Wa amanah, dan amanah. Dan dia takwa, penuh ketakwaan kepada Allah SWT. Ini kadang-kadang, oh udah sampai nisab pun dibilangnya belum, ini belum. Gimana ini belum udah sampai nisabnya, ya? Wa yunfiquhu fi masarifihi al-masyru'ah, dan dia menafkahkan ataupun membelanjakan zakat itu fi masarifihil masyru'ah, pada tempat-tempat, ya, pemberian zakat yang sudah masyru'ah, yang sudah ditentukan. Kita tahu kalau zakat mal itu kan ada 8 mustahik atau golongan yang memang mereka ini berhak menerima zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, dan lain sebagainya. Pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, kita jeda sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Salam TV.